Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikurnia dengan NPM 1951030371 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas A semester 6. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Akuntansi Keuangan lanjutan 2. Berikut ini pemaparannya. Baiklah, di sini ada soal yang pertama, yang mana pada tanggal 18 Desember 2021, PT Jinhit membeli persediaan dari agen di Malaysia senilai Rp30.000 secara kredit selama 30 hari. Berikut ini adalah data nilai tukar yang diperlukan, yang mana pada tanggal 18 Desember 2021 kurs spotnya senilai 3.500 dan pada tanggal 31 Desember 2021 kurs spotnya senilai 3.200 dan pada 17 Januari 2022 kurs spotnya senilai 3.100. Perintahnya, buatlah semua jurnal transaksi import yang diperlukan selama periode transaksi tersebut. Di sini kita akan mulai menjawab yang mana diketahui pembelian dalam ringgit 30.000 dan juga kurs spot 18 Desember 2021 senilai 3.500, kurs spot 31 Desember 2021 senilai 3.200, kurs spot pada tanggal 17 Januari 2022 senilai 3.100. Lalu, kurs spot 18 Desember 2021 ini kita kalikan dengan pembelian ringgit senilai 30.000 tadi, maka hasilnya adalah 105 juta. Kemudian, kurs spot 31 Desember 2021 yang mana nilainya adalah 3.200 ini kita kalikan juga dengan pembelian dalam ringgit tadi senilai 30.000 yang mana hasilnya adalah 96 juta. Kemudian kurs spot 17 Januari ini kita kalikan juga, maka hasilnya adalah 93 juta. Kemudian jurnal pencatatannya di debit, keterangannya persediaan senilai 105 juta dan hutang senilai 105 juta. Dikatakan hutang karena di soalnya tertera keterangan dibayar secara kredit. Kemudian, jurnal nilai kurs pada tanggal 31 Desember. Di persediaan senilai 96 juta dan di hutang senilai 96 juta. Kemudian, jurnal nilai kurs 17 Januari 2022, persediaan terletak di debit senilai 93 juta dan hutang terletak di kredit 93 juta. Kemudian, pencatatan laba kursnya yaitu dari tanggal 18 Desember sampai 17 Januari 2022. 105 juta dikurangkan dengan 96 juta, maka nilainya adalah 9 juta. Kemudian 96 juta ini dikurangkan dengan 93 juta, maka hasilnya adalah 3 juta. Kemudian kedua nilai ini kita tambahkan 9 juta kita tambahkan dengan 3 juta, maka hasilnya adalah 12 juta. Jadi, keuntungan yang didapatkan dari perubahan kurs yaitu senilai 12 juta. Yang mana jurnal pencatatannya, hutang terletak di debit senilai 12 juta dan kas terletak di kredit senilai 12 juta. Baiklah, pada soal yang selanjutnya, yang kedua, pada tanggal 10 Desember 2021, PT Jinhit menjual persediaan kepada pelanggan di Amerika senilai $20.000 atau harga pokok 50% dari harga jual secara kredit selama 60 hari. Berikut adalah data nilai tukar yang diperlukan per $1 terhadap rupiah. Tanggal 10 Desember 2021, kurs spotnya senilai 14.200. Kemudian, pada tanggal 31 Desember 2021, kurs spotnya senilai 14.270. Kemudian, pada tanggal 10 Februari 2021, kurs spotnya senilai 14.370. Perintahnya, buatlah semua jurnal transaksi ekspor yang diperlukan selama periode transaksi tersebut. Baiklah, yang selanjutnya penyelesaiannya. Diketahui penjualan dalam dolar Amerika
senilai 20.000. Kemudian kurs spotnya pada tanggal 10 Desember 2021 senilai 14.200. Kurs spot pada tanggal 31 Desember 2021 senilai 14.270. Kemudian kurs spot pada tanggal 10 Februari 2022 senilai 14.370. Kemudian HPP 50% dari harga per dolarnya. Kredit 60 hari. Di sini di penjualan 20.000 dolar ini kita kalikan dengan 14.200. Apabila dirupiahkan maka hasilnya adalah 284 juta. Selanjutnya kurs spot 31 Desember 2021 sama seperti tadi, kita kalikan juga dengan 20.000 dolar ini, maka hasilnya adalah 285.400.000. Selanjutnya kurs spot bertanggal 10 Februari 2022 yang mana nilainya 14.370, kita kalikan dengan 20.000 dolar tadi. Apabila dirupiahkan maka hasilnya adalah 287.400.000. Kemudian HPP 50% dari harga dolar. Berarti 20.000 dolar ini kita bagi 50%, maka hasilnya adalah 10.000. Kemudian yang selanjutnya ada pengakuan awal. Penjualan dikalikan dengan kurs spot 10 Desember. Jadi penjualan 20.000 ini kita kalikan dengan kurs spot 10 Desember. Yakni senilai 14.200, maka hasilnya adalah 284 juta. HPP-nya 50% dari harga dolar tadi, yakni berarti 284 juta ini kita bagikan dengan 50%, maka hasilnya adalah 142 juta. Selanjutnya ada jurnal pencatatan, di mana di kolom debit terdapat piutang seharga 284 juta. Kemudian di kolom kredit pendapatan penjualan seharga 284 juta. Kemudian ada BPP di debit senilai 142 juta, di persediaan senilai 142 juta. Yang selanjutnya ada pengukuran setelah pengakuan. 20.000 dolar tadi kita kalikan dengan 14.270. Nilai 14.270 ini terdapat dari kurs spot 31 Desember 2021. Maka hasilnya adalah 285.400.000. BPP-nya senilai 142.700.000. Kemudian selanjutnya ada jurnal pencatatannya. Di kolom debit piutang senilai 285.400.000. Kemudian di kolom kreditnya ada pendapatan penjualan senilai 285.400.000. Kemudian BPP di debit senilai 142.700.000 dan di kolom kredit persediaan senilai 142.700.000. Selanjutnya, setelah pembayaran rupiah, terletak di sisi debit kas senilai 285.400.000, kemudian piutang terletak di sisi kredit senilai 285.400.000. Kemudian selanjutnya ada keuntungan akibat kurs. Keuntungan akibat kurs terletak di sisi debit senilai 3.400.000, kemudian piutang di sisi kredit senilai 3.400.000. Nilai ini didapatkan dari kurs spot pembayaran pada tanggal 10 Februari 2022 senilai 287.400.000 dikurangi dengan kurs spot penjualan pada tanggal 10 Desember 2021 senilai 284 juta, maka hasilnya adalah 3.400.000. Baiklah, yang selanjutnya ada soal yang ketiga. PT Jinhit membeli mesin dari Thailand seharga 150.000 baht pada tanggal 10 Januari 2021. Pembayaran yang akan jatuh tempo pada tanggal 10 April 2021
Kemudian selain itu pada tanggal 10 Januari PT Jinhit juga melakukan kontrak forward 90 hari untuk membeli 150.000 bat dengan kurs 1 bat senilai Rp428. Untuk mengurangi resiko kerugian perubahan kurs, berikut ini kurs spot yang berlaku. Pada tanggal 10 Januari, kursnya senilai 425, kemudian pada tanggal 10 April, kursnya senilai 410. Perintahnya, buatlah jurnal-jurnal yang diperlukan terkait transaksi di atas. Kemudian, bandingkan terhadap pengaruh laba neto sebagai dampak dari penggunaan forward exchange contract. Ikut penyelesaiannya. Diketahui, pembelian peralatan senilai 150.000, kurs forwardnya 90 hari 1 bat senilai 425, pada tanggal 10 Januari 2021, kursnya senilai 428, kemudian pada tanggal 10 April 2021, kursnya senilai 410. Pencatatan saat pengakuan. Pembelian dan peralatan tadi yang senilai 150.000 kita kalikan dengan pengakuan awal, maka hasilnya adalah 64.200.000. Kemudian 150.000 tadi kita kalikan dengan kurs forward 90 hari 1 bat yang senilai 425, maka hasilnya adalah 63.750.000. Kemudian yang selanjutnya ada pencatatan kerugian akibat kurs. Transaksi ekspor. Di kolom debit terdapat piutang senilai 64.200.000, kemudian di sisi kredit penjualan terdapat senilai 64.200.000. Nilai ini terdapat dari 150.000 tadi kita kalikan dengan 428 atau terdapat dari nilai pengakuan awal. Kemudian di sini ada transaksi dari Patip. Piutang pada broker di sisi debit senilai 63.750.000. Kemudian di sisi kredit utang pada broker senilai 63.750.000. Nilai dari piutang pada broker ini kita dapatkan dari pengakuan dari 150.000 tadi atau pembelian dan peralatan kita kalikan dengan kurs forward 90 hari 1 bat tadi yang mana nilainya adalah 63.750.000. Yang selanjutnya ada jurnal kerugian perubahan kurs pada tanggal 10 Maret 2021 yang mana 150.000 tadi kita kalikan dengan 410 maka hasilnya adalah 61.500.000. Kemudian 63.750.000 kita kurangkan dengan 61.500.000 maka hasilnya adalah 2.250.000. Setelah itu kerugian perubahan kurs di kolom debit senilai 2.700.000. Kemudian ada piutang di sisi kredit senilai 2.700.000. Nilai ini hasil pengurangan dari pencatatan saat pengakuan tadi yang mana senilai 64.200.000 dikurangi dengan jurnal kerugian perubahan kurs tadi senilai 61.500.000. Kemudian penyelesaian setelah 90 hari. Terdapat di sisi kredit kas senilai 63.750.000. Kemudian piutang terletak di sisi kredit senilai 63.750.000. Kemudian di sisi debit kas senilai 61.500.000. Kemudian keuntungan tadi di sisi kredit senilai 2.250.000. Kemudian selanjutnya perbandingan pengaruh laba neto. Kesimpulannya, PT Jinhit awalnya mengalami kerugian, namun dengan adanya kontrak forward ini, PT Jinhit mendapatkan keuntungan sebesar 2.250.000. Setelah itu, jurnal pencatatan memulihkan kerugian. Terdapat di sisi debit keuntungan perubahan kurs senilai 2.250.000. Kemudian kerugian perubahan kurs terdapat di sisi kredit senilai 2.250.000. Kemudian di sini ada pencatatan rugi bersih. Kerugian perubahan kursnya senilai 450.000.
Kemudian piutang di sisi kredit senilai 450.000. Nilai ini kita dapatkan dari pengurangan antara kerugian perubahan kurs tadi kita kurangkan dengan keuntungan perubahan kurs, maka hasilnya adalah 450.000. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.